Balik lagi di channel William Edit. Sesuai yang udah gue bilang di video gue yang pertama, bisa dilihat di sini. Gue bakal jelasin sedikit tentang settingan dan beberapa detail-detail dalam editing video di Adobe Premiere Pro sisi 2019. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja. Yang pertama adalah project setting. Nah, pada saat kalian ingin membuat sebuah project baru, kalian pasti akan menemukan sebuah pengaturan untuk project kalian. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam project setting itu yang pertama adalah video rendering and playback. Bagi para pengguna VGA card atau graphic card dari Nvidia, kalian bakal diuntungkan dengan adanya Mercury Playback Engine GPU Acceleration atau yang biasa disebut CUDA. Meskipun ada beberapa tipe dari Nvidia yang belum support ini, tapi sebagian besar dari graphic card Nvidia sudah disupport dengan adanya CUDA ini, guys. Ini sangat membantu kalian pada saat kalian preview video editing kalian dan merender video kalian. Ini bakalan mempercepat prosesnya, guys. Nah, tapi bagi kalian yang belum disupport dengan CUDA ini, nanti defaultnya adalah Mercury Playback Engine Software only. Itu biasanya bagi pengguna VGA card dari AMD atau juga ya sebagian kecil dari graphic card Nvidia. Nah, jadi pastikan bagi kalian para pengguna graphic card dari Nvidia, kalian memilih fitur Mercury Playback Engine GPU Acceleration atau CUDA ini, guys. Yang kedua yang perlu kalian perhatikan dalam project setting itu adalah scratch disk kalian. Scratch disk di sini berkaitan dengan tempat penyimpanan file footage kita atau project kita, tapi bisa juga kalian ubah. Nah, scratch disk di sini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dari project kalian yang sedang kalian edit. Bagi kalian yang mempunyai SSD, kalian dapat menyimpan project kalian di SSD atau project kalian di luar SSD nggak apa-apa, tapi scratch disknya kalian simpan di SSD kalian. Tapi biar nggak ribet, langsung aja pilih lokasi tempat penyimpanan project kalian di SSD. Jadi nanti scratch disknya otomatis ngikutin lokasi penyimpanan project kalian. Seperti yang kita ketahui di sini, proses SSD dalam pengolahan data itu lebih cepat daripada hard disk. Jadi apabila kalian bekerja di SSD, itu nanti bakal mempercepat proses pengerjaan kalian dan proses rendering kalian. Di sini berhubung SSD gua itu adalah di drive E, maka dari itu lokasi dari project gue simpen di E. Oke, jadi itu adalah dua hal penting yang harus kalian perhatikan di project setting kalian. Yang pertama itu adalah video rendering and playback kalian. Pastikan kalau misalnya graphic card kalian support, kalian pilih CUDA ini. Dan juga lokasi penyimpanan project kalian itu yang berpengaruh nanti pada scratch disk. Kedua, customize workspace atau mengatur workspace sesuai keinginan kita. Nah, di sini gue buka project yang kemarin gue kerjain di video gue yang pertama. Kalian bisa lihat ini adalah workspace default. Namanya itu editing. Kalian bisa sesuaiin workspace ini sesuai dengan kemauan kalian, sesuai dengan yang nyaman bagi kalian gimana, supaya kalian bisa ngerjain dengan cepat, kalian bisa ngerjain dengan enak. Misalnya nih contohnya, gue punya efek di tab efek sini, gue pindahin di sini biar terpisah. Nah, otomatis nanti kepindah di sini efeknya. Terus juga misal nanti efek kontrol kalian pindah juga di sini. Terserah kalian ngaturnya gimana, seenak kalian gimana, senyaman kalian gimana. Oke, nah kalau misalnya udah, nanti kalau misalnya kita keluar dan kita masuk lagi, pasti bakal keulang lagi workspace-nya. Jadi kalian save workspace ini, caranya klik window, workspace, save as new workspace. Nah, kalian bisa namain workspace ini apa.
Misalnya kalian namain workspace, workspace enak. Oke. Nah, nanti bakalan langsung tersimpan di sini. Gue biasanya ngerjain project itu pakai dual monitor. Jadi gue ada settingan dual monitor, tapi nggak ke capture guys di sini. Jadi biasanya untuk capture gue pakai satu monitor aja dengan default workspace-nya itu editing. Coba kita balik lagi ke workspace yang kita tadi bikin, workspace enak. Nah, kalau misalnya kalian ganti lagi, misalnya audio kalian tambahin lagi ke sini, maunya dengan workspace yang sama. Nah, itu klik di window workspace dan save change to this workspace. Jadi workspace yang udah kita save tadi kita timpa dengan workspace yang baru. Nah, jadi itu nggak menambah workspace tambahan lagi di sini, melainkan workspace yang udah kita punya tadi. Oke, kita balik lagi ke workspace default. Nah, balik lagi ke sini. Ketiga, source clip window. Seperti yang kita udah ketahui di tutorial kita yang pertama kemarin, source clip window ini adalah tempat di mana kita menentukan awal perpotongan video atau footage dan akhir perpotongan footage yang akan kita masukkan ke dalam timeline kita. Nah, tapi ada pembeda pada saat kita masukin footage kita ke dalam timeline ini. Pembedanya itu adalah apa yang mau kita masukin ke timeline kita. Apakah itu videonya aja atau audionya aja atau video dan audionya secara bersamaan. Kalau kita mau masukin videonya aja, kita bisa klik icon bergambar video di sini. Itu kita seret ke sini seperti video kita yang kemarin. Nah, jadinya gini. Kalau kita mau masukin audionya aja, kita bisa klik yang ada gambar audio wave-nya ini. Nih, kalau kita klik jadinya kayak gini. Nah, kita seret audionya aja. Nah, kan audionya aja yang ada di sini. Tapi kalau kita mau dua-duanya, video dan audionya, kita balik lagi ke videonya ini. Nah, kita nariknya di sini. Arahkan kursor kalian di tengah-tengah di antara footage-nya ini, guys. Bukan di videonya ini atau audionya ini, tapi di sininya, di daerah videonya ini. Kita drag, kita klik dan seret ke timeline. Nah, munculnya gini kan. Video dan audio semuanya masuk ke timeline. Nah, itu aja. Gue udah bahas 3 hal dalam video ini, yaitu project setting, customize workspace, dan source clip monitor. Gue akan bahas tentang efek control dan tools-tools di video gue selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam ngedit.